siang, malam. Hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Bapa sehingga kami bisa berkumpul dan mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Di kesempatan ini kami mohon kepadamu, berkatilah kegiatan renungan kami pada malam hari ini. Lancarkan setiap renungan mulai dari pembukaan, pembacaan hingga penutup. Engkau adalah Tuhan yang Maha Baik. Kami yakin Engkau telah menyiapkan pertolongan dan penyertaan agar renungan ini bisa berjalan lancar hingga akhir. Biarlah setiap rangkaian renungan ini dapat terjadi sesuai kehendak-Mu. Biarlah Bapa mengatur lewat campur tangan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada malam hari ini, hati-hati iblis menyerang pikiranmu. Alkitab mengajarkan bahawa iblis tidak dapat mengetahui pikiran dan hati kita. Hanya Allah yang Maha Tahu. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal ke-8 ayat ke-39 tertulis demikian. Raja Salomo berdoa kepada Tuhan, "Kerana Engkau mengenal hatinya, sebab Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia." Sifat Maha Tahu ini dalam teologi termasuk sifat ilahi yang tidak dapat diberikan kepada ciptaan. Alkitab pun memberi kesaksian bahawa iblis maupun para malaikat tidak Maha Tahu. Rasul Petrus mengajarkan bahawa para malaikat kudus ingin mengetahui berita baik keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tertulis di Injil 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-12, kepada mereka telah dinyatakan bahawa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, iaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kebenaran ini menjadi alasan bagi kita untuk lengah terhadap tipu daya iblis? Tentu saja tidak. Walaupun iblis dan roh-roh jahat tidak dapat mengetahui pikiran dan hati kita, namun mereka adalah pengamat yang rajin dan berpengalaman. Mereka terus-menerus mempelajari kehidupan kita dan menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan kita. Tertulis di Injil 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Salah satu contoh yang cukup baik adalah Yudas Iskariot. Iblis pasti mengetahui kelemahan Yudas yang cinta akan uang dan kebiasaannya mencuri uang kas. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-27. "Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, 'Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera.' Akibatnya Yudas pun rela menjual Yesus." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahawa iblis dan antek-anteknya selalu memonitor kehidupan kita? Sadarkah kita bahawa mereka dengan teliti mengamati dan mempelajari pola perilaku kita? Sadarkah kita bahawa mereka sudah berhasil menjatuhkan begitu banyak orang? Walaupun semua ini benar, kita tidak perlu takut dan berkecil hati. Hal terpenting yang kita perlu lakukan adalah tunduk kepada Allah. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7 mengatakan,
tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tidak peduli apakah iblis berhasil mempelajari dan menebak pikiran atau hati kita atau tidak, selama kita tunduk kepada Allah, bersandar pada kekuatannya dan selalu waspada, kita akan menang bersama dengan Dia. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak peduli apa yang dipikirkan iblis selama itu tidak menjadi pikiran kita. Ada satu pengertian yang salah dan harus diluruskan. Banyak orang berfikir bahawa yang namanya kerasukan setan itu kalau manifestasinya selalu ekstrim, seperti mendelik, berteriak-berteriak, lalu menjadi abnormal. Misalnya bertelanjang diri sehingga jadi seperti orang dengan gangguan jiwa. Tertulis di Injil Matius pasal ke-16 ayat ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuhan sebenarnya tidak peduli apa yang dipikirkan oleh iblis, tetapi menjadi sebuah masalah yang penting jika apa yang dipikirkan iblis juga merupakan sesuatu yang kita pikirkan. Kita harus teliti dan memeriksa diri, apakah yang kita pikirkan itu benar-benar pikiran Allah atau pikiran manusia. Maka jangan menonton tontonan yang tidak perlu, filem-filem yang tidak pantas, acara hiburan yang tidak mendidik, tayangan yang tidak berguna, berita-berita yang tidak penting. Jangan dilihat, sebab itu bisa membangun pikiran iblis di dalam kita. Terlalu sering atau banyak melihat, kita bisa terpengaruhi. Apalagi kalau memang tidak punya dana untuk membeli sesuatu, tidak perlu melihat iklan produk yang bisa membuat kita mengingini barang tersebut. Tuhan mahu kita mendengar, melihat, menyerapkan apa yang baik. Makanya Tuhan berkata, pikirkan apa yang baik, yang kudus, sehingga mendatangkan pujian. Jangan memasukkan sesuatu yang dipikirkan manusia yang berasal dari iblis. Kalau yang dipikirkan manusia pada umumnya yaitu filosofi dari kuasa kegelapan, bagi anak-anak Allah tidak boleh. Ini adalah dalam konteks anak-anak Allah, bukan dalam konteks orang-orang non-Kristen. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi bejana Tuhan, sebab tuntutan untuk orang percaya itu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Standar orang Kristen iaitu hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu baru namanya rohani. Lalu bagaimana dengan orang di luar Kristen? Itu bukan urusan kita dan tidak perlu dibahas. Kita hanya membahas diri kita yang telah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga yang lunas dibayar. Kepada kita Tuhan berkata, kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu harus menjadi bait Roh Kudus. Kalau kita menjadi bait Roh Kudus, artinya seluruh hidup kita harus dipenuhi oleh Roh itu. Bukan hanya tangan, kaki, mata, tetapi juga jiwa, pikiran, hati kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sering berkata, Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Lalu kita bingung, mengapa rasanya tidak penuh-penuh? Masalahnya bukan terletak pada Roh Kudus. Masalahnya ada pada kita. Sebab kita tidak tahu mengosongkan bejana hati. Kita tetap saja memasukkan apa yang bukan dari Allah. Kalau kita memasukkan apa yang bukan dari Allah, berarti kita tidak memberi tempat bagi Tuhan, tetapi memberi tempat bagi dunia.
Malaikat-malaikat juga malas mengikuti orang percaya yang mulut dan pikirannya jorok, apalagi hidup dalam dosa. Kalau kita hidup suci, tegangan kita pasti menjadi tinggi. Kalau ada pikiran kotor sedikit saja, langsung terasa tidak sejahtera. Apapun yang kita pikirkan yang membuat kita tidak bisa menjadi rohani, apa yang kita pikirkan yang membuat kita tidak bisa menjadi serupa Yesus, apapun yang kita pikirkan yang membuat kita tidak bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku, itu adalah iblis. Kita harus memeriksa semua keinginan dan rencana-rencana kita, sehingga betul-betul sesuai dengan pikiran Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian untuk renungan kita pada malam hari ini. Semoga kita bertemu di lain renungan. Kita tutup dengan doa. Bapa Syurgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa, Allah kami yang agung, terima kasih atas tuntunan-Mu sepanjang renungan kami pada malam hari ini. Kami percaya renungan yang kami dengar terlaksana hanya kerana campur tangan Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon perlindungan-Mu dan berkat-Mu bagi keluarga, teman, gereja dan bangsa kami. Kami berharap dapat terus hidup dalam kerendahan hati dan kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Bapa atas semua yang telah Engkau lakukan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin.